ke petilasan. Nah, angling Dharma. Nanti saya tahu. Jam piro iki? Tengah rolas. Di sini kita disambut oleh orang tua, tapi sisinya bersisik ular kayak naga gitu. Tapi nggak tahu. Bukan sini. Penjaganya kayaknya. Keropo, kenapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya wilayah. Assalamualaikum. Apa ya? Si. Yes. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Pundi, Pak? Oke, ngasem. Ngasem. Ngumpet. Oh, nggih. Lo, dia mriki. Nggih, jam. Iya. Bun, sejak kapan jenengan di mriki? Kawat diwenan. Iki kok jarang. Maem. Jarang mam. Kowe duit ra, lho mangan ra. Enggak, jenengan gambar kembas mam. Enten hajatan apa jenengan mriki? Nggih, sana telepon. Oh, enten hajatan piyambak. Ini nopo nih? Tiba, Mas. Kapan? Iki anak-anak kadosan
timbungan. Ah, nggih. Padha marel. Nggih, kedahan terus ngeren sikil ngoten. Nggih. Aduh. Lo kanthi ngrekan memang tujuan kula niki ngungkap sejarah ten mriki. Iya. Biasanya kan juru kunci kali juru kunci juga ten pundi. Biasanya kan juru kunci. Ya iku anten nomor. Dengar apa nomor? Mungkin Ono ya, ono. ono Nomor. No pager. nomor itu. Hmm. Biasanya kalau panggil nih awan. Kalau mboten enak kan amen nang tangga. Iya. Ini kan kalau pun kepanggil ting mriki Nggih. berarti amin. Nek nomor anten urusan malih. Mboten kula namung pede. Monggo suwun. Kan film mriki jenengan Nggih, selamat. pun kan jenengan. Engko nonton kamu guna. Ndak kepanggih napa teng mriki? Yang ketemu mungkin pengalaman spiritual jenengan. Iya, dereng. Dereng kepanggih napa-napa. Dereng. Nah nek awan ngoten niku siam jenengan. Nggih. Nek awan siam berarti nek dangu melek Nggih. laku teman-teman. Terus jadi ngilmu tanpa laku niku boten guna biasane istilah wong Jawa. Jadi ngilmu tanpa laku ateges poso, ateges ateges napa ategese ilmu tanpa laku iku ya ana laku lelaku istilah beli. Jadi ilmu Jawa atau pengilmu apapun itu harus ada lakunya. Mungkin kayak masnya, Mas apa namanya? Anggi. Mas Anggi ini laku di sini. Oh, kalau siang puasa, kalau malam melek. Jadi itu laku namanya. Jadi kalau teman-teman pengen kayak punya keilmuan dalam mungkin kebatinan atau ilmu keilmuan yang lain bisa dikuasai, ya lebih kuat gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau pribadi spiritual saya sini dalam aura positif sini enak. Enggak adem Mas. Ini jalur ini buatan adem sih mriki. Ya, Mas. Oh alah. Nah, sedangnya jenengan mriki niku napa? Nggih, napa namine nggih pun sanjang keluarga ngoten. Nggih, sampun. Ampun. Ada istri? Mboten. Dereng. Dereng. Oh, biasane kula nang teng kalih niki mriki. Sing awal niku kesasar kula. Sing mriku sing betul nggih sing niku kesasar kula. Terus kula tanglet tiyang mriku dituduhaken nganu Mas. Saman liwat lor sing daerah wonten perapatan wonten nikune lore kali sampean kono perapatan sampean ngetan. Kawali wis kepanggih kali juru kuncine teng mriki biasane juru kuncine. Nek enten keperluan langkung enak biasane yang juru kunci. Tipe sare apa petilasan teman-teman. Jadi apa ya? Mbak Angling Darmo dipercaya itu enggak meninggal. Tapi apa? Dipercaya bahwasanya Mbak Angling Darmo ini mukso. Kalau orang dulu arane moksa, dikatakan moksa atau kalau orang Jawa mokso, kalau bahasa Indonesia moksa. Dilap, nggak ada makamnya, nggak ada yang tahu makamnya di mana. Ya cuma petilasan kayak gini. Kemarin pas saya tanya dari juru kuncinya, ini petilasan, ini tempat bertapanya Mbah Angling Darmo. Jadi di sini pertapaan Mbah Angling Darmo. Kemudian juga di sini tempat pertapaan juga tempat istilahnya berhenti para prajurit juga. Jadi saya sekedar ngobrol-ngobrol sedikit sama penjaga di sini. Memang di sini dulu bisa dikatakan juga tempat prajurit juga berkumpul di sini untuk laporan untuk apa di sini. Ini sana ada kayak orang tua, badannya kayak sisiknya naga.
sebagai perwujudannya seperti itu. Ya, ada sepuh juga perwujudannya sepuh. Ya, di sini kayak ada sisi naga di sini. Perwujudan menurut batin saya seperti itu. Tapi kita di sini tujuannya adalah mensosialisasikan. Mungkin berbeda versi teman-teman dengan saya juga nggak apa-apa, karena kita bebas berpendapat, yang penting kita masih sejalur. Jadi Mbah Angling Darmo ini beliau seorang raja, bisa dikatakan pemimpin. Kerajaannya adalah bernama Malwopati, teman-teman. Di Mbah Angling Darmo ini dia berada di Malwopati. Kalau dulu teman-teman lihat di Angling Dharma di TV nasional, TV swasta, TV Indosiar, dulu disiarkan di Indosiar, itu namanya Angling Dharma dengan patihnya Patih Batik Mandrim. Nanti ketemu namanya Suliwa, ketemu Mak Lampir, enggak ketemu Mak Lampir ya, perasaan ketemunya nah kayak gitulah. Jadi seperti itu. Banyak kok Mas, biasanya laku-laku orang spiritual biasanya kesini kok. Iya benar. Nggak tahu apa yang dihajatkan juga nggak tahu. Namanya jual laku spiritual. Beda orang beda keinginan. Laku spiritual. Sebenarnya tempat seperti ini buat laku spiritual sebenarnya nggak apa-apa, karena apa? Yang penting kita mintanya tetap pada Tuhan Yang Maha Esa. Satu, nggak mempermasalahkan kita laku spiritual dimanapun nggak apa-apa, asal yang diminta adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tergantung agamanya masing-masing. Kalau Islam ya ada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Jadi nggak mempermasalahkan, karena tempat bertapa atau tempat meditasi orang-orang dahulu itu energinya kuat. Seperti istilahnya membangun pemancar. Kalau sekarang itu membangun pemancar, teman-teman. Di pemancar itu dibangun lewat tapa berata orang dahulu. Wali-wali dulu juga meditasi. Wali-wali dulu khalwat, kalau orang dulu itu khalwat. Kalau dalam Islam khalwat, istilahnya mereka melakukan laku batin, laku spiritual, dan mereka membangun koneksi dengan Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Jadi ada tahapan-tahapan tersendiri, dan itu kalau sudah membangun seperti itu nantinya makanya kalau ada orang berdoa di masjidnya wali, masjidnya itu mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan, ya karena tadi doanya wali tadi, bekasnya tempat tadi itu masih memancar, istilahnya sinyalnya masih kuat. Kalau kita berdoa di rumah sendiri ya mungkin dikabulkan, tapi kecepatannya tadi itu nggak secepat di tempat wali-wali atau orang-orang suci, orang sakral bertapa, karena memang sudah nyambung dengan Tuhannya, seperti itu, teman-teman. Jadi itu pemahaman yang saya dapatkan selama ini. Jadi kenapa kok kita istilahnya kayak saya sendiri sering ziarah, sering seperti ini ke pesantren, sebenarnya membangun namanya koneksi, istilahnya kayak gitu. Kalau saya ke pasaran wali, bukan kita minta ke yang meninggal, tapi kita tetap minta kepada Tuhan, enggak. Saya dalam hal ini belum pernah melakukan kayak yang dipercaya orang-orang bahwasanya meminta pada yang meninggal. Enggak, kita tetap meminta kepada yang Maha Kuasa. Kita ziarah dimusyrikan istilahnya sekarang. Tapi dalam kita ziarah, kita tahlilan ini membacanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu dimusyrikan ya kebaris. Istilah bahasa Jawa kebaris. Kenapa? Nah, kalimat sakral seperti itu orang yang non muslim aja kalau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia hilang semua dosanya di masa lalu. Kok kita yang baca
la ilaha illallah di dalam kuburan kok dimusyrikan, kan seperti itu. Kebalikan, kenapa kok seperti itu? Jadi nggak ada permasalahan kalau teman-teman mau ziarah itu nggak ada permasalahan, karena itu membangun koneksi kita, membangun kedekatan batiniah kita, bukan bangun hal-hal yang lain. Yang penting kita masih sejalur teman-teman, kita masih sejalur, kita masih istilahnya yang diminta itu ya tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada permasalahan bagi saya. Bagi pemahaman saya itu enggak masalah. Jadi teman-teman sini enggak mempermasalahkan kita. Berapa? Monggo. Mugi barokah Mas. Iya. Mugi cepet kabul hajate. Jadi kayak itu teman-teman, kalau menurut saya pandangan pribadi, kadang-kadang kita laku lama nggak bisa hasil mungkin kedekatan kita dengan Tuhan kurang atau apa, misalnya kayak seperti itu. Karena apapun ilmu itu, kalau kita laku ilmu ya kayak gini, harus ada istilah, tapi tetap ada yang membimbing loh ya. Teman laku ilmu, teman-teman laku ilmu nggak ada yang membimbing, sama aja nanti sasar. Ini lokasi teman-teman, tengah-tengah sawah. Di sini apa ya, enak juga di sini. Ini petilasan teman-teman, dan belum ditemukan makam atau pesarean kuburan lah dari Mbah Angkleng Dharma sendiri, belum ditemukan. Jadi seperti teman-teman, kalau memang teman-teman mau kesini main nggak apa-apa, nggak ada yang melarang. Istilahnya ini adalah bukti sejarah bahwasanya Angkleng Dharma itu ada, bukan cuma legenda atau mitos gitu. Jadi legenda itu dibangun ada karena adanya sebuah sejarah yang sudah disuramkan. Kalau saya mengatakan itu seperti itu, pendapat saya. Adanya legenda itu adanya dari cerita yang sudah disuramkan, diburamkan, dan tidak diketahui waktunya atau apa-apanya nggak diketahui, sudah hilang. Itu namanya legenda teman-teman. Jadi seperti itu. Saya nggak bisa masuk ke dalam sini, nggak boleh, jadi nggak boleh. Mak, sebenarnya kita membahas di sini, saya bakar duka di sini ya. Jangan dikatakan saya memberi makan jin atau apa. Yang kalau beranggapan ini dimakan jin, yo mungkin saya sedekah, karena makhluk Tuhan bukan cuma manusia. Tapi yang pasti tujuan saya untuk wewangian. Tapi kalau nanti ada khodam atau jin atau apa yang ikut makan ya silakan. Itu makhluk Tuhan. Kita mau sodako nggak hanya kepada manusia tok, kita sodako ke hewan juga bisa. Sering diceritakan pada hadis-hadis itu, ada wanita yang ini hadis sahih, ada wanita yang memberi minum anjing dan dia diampuni dosanya. Sodakonya kan nggak ke manusia saja, berarti kan ke hewan makhluk ciptaan Tuhan itu banyak, nggak cuma manusia. Dan sodakonya di sana juga nggak masalah. Dan itu diperbolehkan dan ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi seperti itu. Kalau ini memang nanti dimakan khodam, ada jin yang makan, silakan. Saya nggak menyalahkan, saya nggak ngelarang. Tapi saya punya keyakinan bahwasanya ini saya gunakan sebagai wewangian sini. Masalah nanti ada khodam, ada jin, ada apa yang datang makan, saya sodakokan. Saya nggak memperdulikan, saya nggak peduli dia ikut makan begini, saya nggak peduli. Intinya kalau ini dimakan jin, ada dari kepercayaan meyakini bahwa ini dimakan jin, saya sodakoh. Kalau ini untuk wangian, untuk mengharum ruangan, saya juga setuju. Itu tergantung pandangan kita masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi Angkleng Dharma menunggangi naga, memang benar. Kalau dari yang saya dengar tadi memang seperti itu.
Jadi Angling Darmo sakti, sangat sakti. Emang saya sakti bener-bener. Angling Darmo memang bener-bener sakti, saya mengakuinya. Dari segi kemampuan juga hebat di masanya dulu, hebat. Jadi istilahnya orang Jawa terus seperti itu. Jadi seperti teman-teman, kalau malam ini sadu di sini teman-teman, kalau mau kesini main silakan, tapi jangan terlalu malam. Tapi kalau mau ada apa ya, ada kepentingan yang lebih, misalnya ada hal yang urgent, ya lapor juru kunci. Kemarin saya tanya, nggak apa-apa, yang rekam-rekam nggak masalah. Biasanya untuk mengenalkan pada masyarakat bahwasanya di sini loh ada petilasan, ada petek pernah bermukim atau pernah berdiam diri seorang yang sakti, yaitu Mbah Angling Darmo. Kalau di makam-makam wali itu ada petilasan-petilasan, pokoknya mereka pernah tinggal, pernah singgah, itu namanya petilasan. Jangan dikatakan petilasan itu makam, kalau petilasan itu tetap tempat singgahnya orang-orang sakti, orang-orang terdahulu. Aku pernah singgah di sini, nanti namanya tilas, tilase tipe T bekas, ada napak tilas, napak bekas. Jadi seperti itu teman-teman. Ayo kita bangun, ayo bangun sugesti kita, ayo kita bangun pikiran kita, ayo kita rubah mindset kita bahwasanya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang harus kita pertahankan, hal-hal yang bukan berbau klinik atau berbau mistis. Karena pada dasarnya seperti ini adalah pernah ada gitu. Kalau kita nggak mau merawat, terus siapa yang mau merawat gitu? Kalau bukan teman-teman asli orang Indonesia, siapa lagi? Masa mau bangsa lain? Kita mau belajar sejarah, masa kita harus ke Jerman dulu atau harus ke Malaysia dulu kan ya? Ngapain gitu loh, padahal kita punya aset yang seperti ini gitu. Lebih baik apa ya, kalau saya mengatakan ya lebih baik kita jaga warisan budaya leluhur kita, seperti teman-teman. Jadi jangan ya gitulah, kalau saya mengatakan lebih nak menjaga. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Teman-teman mulai kan seperti itu. Monggo kita seperti itu, kita rawat lah istilahnya. Ayo kita rawat situs-situs budaya seperti ini, ayo kita rawat dan kita benahi kalau bisa. Bukan hanya kalau situs budaya ada patung seperti ini kita jual di pasar gelap, jangan. Dulu kan pernah kejadian seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita untuk simpanan nanti anak cucu kita, kalau nggak disimpan hilang kan seperti itu. Keris sekarang kayak misalnya keris udah mulai hilang, mulai kecintaan kita terhadap budaya itu bentuk sejarah itu hilang sekarang, kita mulai hilang kan seperti itu. Jadi itu eman gitu loh, kalau menurut saya itu eman. Karena teman-teman, kalau saya sendiri pribadi, ayolah kita kasih, kalau pas dia nggak punya keris biasanya karena warisan dia ini lo keris samaan ganti ininya, kadang-kadang malah tak kasihkan. Seperti itu, siapa tahu kan jadi milik orang, siapa tahu kan apa, bukan milik orang tapi milik orang, tapi siapa tahu dengan kita belajar seperti itu kita menghargai budaya. Keris tidak berbau klinik, karena dalam kayak keris itu ada yang namanya doa dari ibu. Seperti itu teman-teman. Sini sepertinya saya terlalu banyak omong, disuruh nggak usah terlalu banyak omong. Istilahnya kalau mau mengenalkan silahkan dikenalkan, tapi nggak usah terlalu dalam, istilahnya menyentuh ke inti-intinya. Tunjukkan bahwasanya cuma di sini ada bekas petilasan dari Angling Darmo, seperti itu, cuma dipesan seperti itu. Jadi nanti kalau yang pengen secara detail ceritanya seperti apa, nah bisa nanti ke juru kunci langsung. Jadi ya, saya pribadi
hanya mengulas sejarah sedikit-sedikit dan mengulas yang ada di sekitar sini. Ini di sini banyak sekali kayak prajurit-prajurit, banyak orang makhluk-makhluk di daerah sini, sekitar sini banyak sekali. Dan mereka istilahnya ya mereka di sini entah kayaknya ada koneksi sebenarnya, kayak ada hubungan, bisa ada hubungan kayak ya, antara rakyat atau apa gitu, seperti itu. Karena kebanyakan di sini itu masih berpakaian kayak Buddha gitu, sempangan zaman masa dulu, sempangan terus bajunya segini ya, celana kayak gitu banyak di sini. Karena emang ini adalah koneksi, ini adalah pemancar. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dan takutnya nanti mengganggu di sini. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila salah kata saya mohon maaf. Semoga keadaan apabila ada pendapat yang berbeda ya saya mohon maaf, karena ini adalah pendapat menurut saya, dan kalau pendapat saya masih ada kekeliruan, teman-teman bisa memberikan masukan, komenan di bawah, saya akan terima ya, komentar saya akan terima dengan baik. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.